Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aprilia Santoso, Mensasir Kalimantul Khalifah, dan Ariel Nur Iqbal akan menyampaikan materi yaitu dakwah multikultural dan konsep multikultural. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dakwah multikultural. Dakwah multikultural adalah pendekatan dakwah yang menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan tradisi dalam masyarakat. Nah, artinya yaitu cara menyampaikan sebuah dakwah atau ajaran agama dengan menghormati perbedaan budaya, agama, suku, dan tradisi dalam sebuah masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan dialog, sikap saling menghargai, dan toleransi agar pesan dakwah dapat diterima oleh semua orang tanpa menimbulkan pertentangan atau konflik sosial. Dalam dakwah multikultural bertujuan menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyampaikan ajaran agama secara bijak, menyesuaikan penyampaiannya dengan budaya dan keadaan sosial masyarakat, sehingga pesan dakwah bisa diterima dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan. Menurut Parek, multikulturalisme adalah suatu pandangan yang mengakui keberagaman budaya dalam suatu masyarakat dan menegaskan pentingnya dialog serta interaksi antar budaya untuk menciptakan keharmonisan sosial. Dalam konteks dakwah, multikulturalisme menjadi penting karena Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam atau yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Dakwah harus mampu merangkul keberagaman budaya tanpa menghilangkan esensi ajaran dalam sebuah ajaran Islam. Selanjutnya yaitu sosiologi dakwah dalam konteks multikultural. Dalam sosiologi dakwah, interaksi sosial dan budaya sangat memengaruhi efektivitas dakwah. Dakwah yang tidak memperhatikan keberagaman dapat menimbulkan resistensi, sedangkan dakwah yang inklusif dapat membangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, konsep multikultural dalam sosiologi dakwah ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Yang pertama ada aspek keberagaman budaya dalam dakwah. Artinya, dakwah tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya berfokus pada satu kelompok budaya saja. Dan seorang dai harus memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah metode dakwah yang inklusif. Artinya yaitu dakwah multikultural harus menggunakan pendekatan yang menghormati nilai-nilai budaya setempat. Nah, pendekatan ini bisa melalui bil hikmah atau dengan kebijaksanaan dan mau'izah hasanah, artinya nasihat yang baik. Sangat relevan dengan dakwah yang melibatkan masyarakat majmuk. Selanjutnya ada dialog antar budaya dalam dakwah. Artinya, dakwah yang efektif dalam masyarakat multikultural harus mendorong dialog antar agama dan antar budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan toleransi dan persaudaraan. Kesimpulan dari sosiologi dakwah adalah cara orang berinteraksi dalam suatu masyarakat dan budaya agar mereka sangat berpengaruh pada keberhasilan dakwah. Jika dakwah tidak menghargai perbedaan, bisa muncul penolakan dari masyarakat. Sebaliknya, jika dakwah bersifat terbuka dan menghormati keberagaman, maka dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan damai. Oke, saya akan melanjutkan poin berikutnya yaitu prinsip-prinsip dakwah multikultural. Jadi menurut M. Amin Abdullah yang dikutip pada tahun 2005, dakwah multikultural itu berpegang pada beberapa prinsip utama. Yang pertama itu ada toleransi. Jadi toleransi dalam dakwah multikultural itu berarti menghormati perbedaan budaya, agama, suku, ras, dan juga tradisi dalam masyarakat. Ini berarti bahwa seorang dai atau pendakwah itu harus memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, dan juga tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain dengan cara yang tidak hormat.
Yang kedua, humanisme. Humanisme dalam dakwah multikultural berarti memperlakukan setiap individu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini berarti bahwa seorang dai harus menjunjung tinggi martabat manusia dalam berdakwah dan juga tidak memandang orang lain sebagai objek dakwah tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan juga martabat. Yang ketiga, dialogis. Dialogis dalam dakwah multikultural berarti mengutamakan komunikasi dan juga pendekatan dialog supaya bisa membangun pemahaman bersama. Ini berarti bahwa seorang dai itu harus menggunakan pendekatan dialogis untuk membangun pemahaman bersama dengan orang lain dan juga tidak menggunakan pendekatan konfrontatif. Yang keempat, inklusif. Inklusif dalam dakwah multikultural berarti menyampaikan ajaran agama dengan cara menghargai budaya dan juga tradisi lokal. Ini berarti bahwa seorang dai itu harus menyampaikan ajaran agama dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial dan juga budaya lokal. Dan seorang dai itu tidak memaksakan ajaran agama dengan cara yang tidak hormat. Poin selanjutnya yaitu implementasi dakwah multikultural. Dakwah multikultural dapat diterapkan dengan berbagai cara supaya pesan dakwah itu dapat diterima dan juga mudah dipahami oleh masyarakat yang beragam. Beberapa metode efektif dalam implementasinya yaitu yang pertama dakwah kultural. Jadi dakwah di sini itu menggunakan pendekatan seni, tradisi dan juga budaya lokal supaya dakwahnya itu lebih relevan dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya itu seperti Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui wayang, gamelan dan juga seni sastra lainnya. Yang kedua yaitu dakwah melalui media. Jadi dakwah juga bisa memanfaatkan teknologi dan juga media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya itu seperti menggunakan sosmed seperti Instagram, TikTok, atau juga podcast, video edukatif, dan juga konten kreatif yang menyampaikan nilai-nilai agama dengan cara yang menarik dan juga inklusif. Lanjut, yang ketiga yaitu pendidikan dan dialog antaragama. Jadi di sini itu membuka ruang diskusi dan juga kerjasama lintas agama untuk membangun pemahaman dan juga toleransi. Contohnya itu seperti forum lintas agama, seminar atau program pendidikan yang mendorong dialog dan juga kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Oke teman-teman, aku bakal lanjutin materi dari temanku tadi. Kita lanjut ke materi konsep multikultural. Jadi konsep multikultural itu sendiri adalah konsep yang mana dalam masyarakat itu mampu melakukan pengakuan, penghormatan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat. Nah, konsep ini teman-teman menegaskan bahwasanya seluruh kelompok budaya dalam masyarakat itu mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks dakwah sendiri, multikulturalisme itu sangat penting ya teman-teman, karena kita ketahui bersama bahwasanya Islam itu hadir di dunia ini itu sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini Islam harus mampu merangkul seluruh keberagaman budaya ini tanpa menghilangkan esensi dari ajaran agama Islam sendiri. Lalu teman-teman, bagaimana multikultural itu dalam perspektif sosiologi dakwah? Jadi sosiologi dakwah itu mengkaji bagaimana proses dakwah itu berinteraksi dengan realitas sosial termasuk dengan keberagaman budaya dalam masyarakat. Jadi konsep multikultural dalam sosiologi dakwah itu dapat dianalisis dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dakwah itu harus dilakukan dengan inklusif, jangan eksklusif ya teman-teman. Eksklusif itu maksudnya berfokus pada salah satu kelompok budaya saja. Nah, jadi seorang dai atau seorang yang ingin berdakwah itu harus mengetahui bagaimana atau harus menghargai bagaimana kebudayaan dalam masyarakat. Nah, contohnya kita bisa menggunakan metode dakwah yang namanya dengan bil hikmah atau dengan kebijaksanaan. Nah, kita juga bisa dengan mauizah hasanah atau dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, beberapa metode itu tadi itu sangat relevan dengan masyarakat kita yang cenderung majemuk.
Nah, yang kedua adalah dialog antar budaya. Nah, dakwah yang efektif untuk masyarakat multikultural itu harus mendorong adanya dialog antar agama ataupun antar budaya. Nah, ini selaras dengan prinsip Islam yaitu toleransi dan persaudaraan. Oke, tetapi untuk saat ini dakwah multikultural itu sangat banyak sekali tantangannya, dan kita sudah merangkum ada 3 tantangan yang menurut kami ini sangat sulit untuk dipatahkan atau diselesaikan gitu ya. Yang pertama adalah adanya polarisasi sosial, di mana beberapa kelompok masyarakat ini menganggap bahwasanya kebudayaannya itu lebih baik, atau perbedaan etnis atau budaya itu menjadikan sebuah perpecahan atau sebuah konflik. Kemudian yang kedua yaitu eksklusivisme keagamaan, di mana ada dari masyarakat atau kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa budayanya ini adalah yang paling terbaik, dan dia itu menutup diri untuk mengenal kebudayaan yang lain. Yang ketiga adalah ini dari masalahnya adalah dari dai atau dari pendakwahnya, di mana dia itu kurang mengenali kebudayaan lokal atau kebudayaan di masyarakat setempat. Contohnya adalah kalau di sini itu kebudayaan yang masih kental itu adalah selamatan. Nah, mungkin orang yang berdakwah di suatu desa ini bukan dari desa itu atau mungkin dari daerah lain. Nah, dia itu tiba-tiba langsung mengejudge kalau orang selamatan itu hukumnya kafir atau hukumnya haram seperti itu. Nah, padahal itu adalah suatu budaya atau tradisi yang dikembangkan di suatu masyarakat tersebut. Nah, itu adalah tantangan-tantangan dari dakwah multikulturalisme. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, multikultural dalam sosiologi dakwah ini berarti bahwasanya bagaimana seorang pendakwah atau seorang dai itu mampu memahami keberagaman budaya dalam masyarakat untuk proses berdakwahnya. Dimana memang proses ini seharusnya kita menekankan toleransi untuk menghargai kebudayaan dalam masyarakat. Dakwah juga harus dilakukan secara bijaksana dengan cara-cara yang efektif. Bagaimana memang dalam Islam itu kita diajarkan toleransi atau menghargai antar sesama, di mana nanti akan tercipta keharmonisan dalam penyampaian dakwah Islam. Seperti itu ya teman-teman. Itu tadi materi yang kami sampaikan dari kelompok 6, yaitu tentang dakwah multikultural dan konsep multikultural. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas dari ibu dosen pengampu kita, dari ibu dosen sosiologi dakwah yaitu Bu Andita. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.